Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya? Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan ya. Karena besok ini untuk umat agama Islam merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Ya, sekarang adalah malam takbiran ya. Oke, ada yang menarik nih ya bro ya, ada yang baru ya. Ini terkait dengan kiriman barang para PMI ya, sahabat kita ya, yang kerja di luar negeri ya. Ini masih menjadi apa ya, polemik menurut saya ya, karena barang itu ada di gudang yang baru kemarin, temuan dari PM 2 PP 2 MI ya, PP 2 MI, ngomong bingung banget nih. Belum belum makan kayaknya nih ya. Iya iya, Bapak Benny ya. Dan ya, selang beberapa saat setelah penemuan itu terjadi agak gaduh ya. Jadi buahnya di medsos jadi rame, viral begitu ya. Ramenya apa, melebihi takbiran gitu, takbiran keliling gitu. Melebihi begitu ya. Coba kita lihat, ini adalah hasil rapat ya. Pada akhirnya ada rapat ya dari PM BP 2 MI. Ngomong bingung sih, saya yang bingung, lapar nih kayaknya. Coba kita lihat aja bagaimana nih klarifikasi ya, keterangan dari Pak Benny Mardhani ya, sudah rapat dengan siapa saja ya. Coba kita lihat dan bagaimana hasilnya, itu yang penting coy ya. Itu hasilnya itu yang ditunggu-tunggu itu teman-teman, sahabat-sahabat ya. Itu yang hasilnya yang ditunggu-tunggu. Kita lihat ya. Rapat barusan adalah respon ya Kementerian Perekonomian atas ya pemberitaan-pemberitaan yang muncul di media pasca kunjungan saya ke Tanjung Perak dan Tanjung Emas, sehingga diambillah inisiatif ya oleh Kemenko Perekonomian digelar rapat tadi untuk mengharmonisasi kementerian lembaga yang diundang tadi adalah satu ya BP 2 MI, dua BP Bea Cukai Pusat, kemudian dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Keuangan, dari Sekretariat Kabinet, kemudian Kepala Bea Cukai Jateng dan Kepala Bea Cukai Jawa Timur. Nah, tadi yang mimpin, saya jelaskan dulu Mas, yang mimpin adalah Sesmenko Ekonomi, bidang ekonomi ya, dari Kemenko Perekonomian. Tadi Pak Sestama yang memimpin delegasi BP 2 ini menjelaskan bahwa rapat tadi lebih mengajak semua pihak yang hadir untuk bicara solusi. Nah, sehingga dalam konteks solusi itu adalah ada 2 poin. Satu, bagaimana revisi terhadap Permendag 36 2023. BP 2 MI sebagai pihak terkait nih ya, atau yang mempersoalkan Permendag tersebut diminta nanti ya mempersiapkan poin-poin dan substansi yang akan diusulkan, dibicarakan dalam rapat terbatas yang akan dihadiri oleh para menteri atau pimpinan kementerian lembaga. Juga ya sebagai pembanding dari kementerian lain, termasuk misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian ekonomi ya, UMKM. Itu juga semua akan diminta. Apa masukannya? Artinya kemungkinan revisi kan ini insya Allah bisa terwujud ya. Nah, ini membantah dan mematahkan pendapat teman Komisi 11 tadi. Ya, kalau saya dianggap sebagai atau BP 2 MI sebagai pemicu kegaduhan, artinya saya salah. Kalau saya salah, yang saya persoalkan keliru, ya ngapain juga mau rapat untuk membahas revisi, kan gitu lah ya. Tanpa mengomentari anggota DPR yang bersangkutan lah, Komisi 11 itu. Ya. Nah, yang kedua adalah apa pandangan BP 2 MI dan juga Bea Cukai Kementerian Lembaga terhadap barang yang sudah ada nih, yang tertahan itu. Nah, sekalipun rapat terbatasnya nanti belum dilaksanakan, kalau nggak salah 15 atau 16, ya, 16, maka BP 2 MI akan pada posisi awal. Ini kita buka ke publik. Posisi awalnya apa? Ya udahlah, kalau bicara barang PMI bebasin deh semuanya. Kan kalau itu dinilai pajak, dikonversi ke uang, kalau mereka bayar pajak kecil kok dibandingkan dengan 220 triliun tuh yang disumbangin oleh PMI kepada negara ini gitu ya. Dan negara ini jangan pelit dikit lah gitu. Apakah ini menjadi ancaman kalau dibebasin semua kepada perekonomian nasional, kemudian juga kepada produk UMKM? Ya udah, kalau begitu bagi ke kami datanya dong, hasil survei atau riset ada enggak bahwa itu ancaman barang-barang PMI?
Kan ini barang yang tadi seperti Pak Edi sampaikan, Komisi 9, ini barang oleh-oleh, ya kadangkala barang-barang bekas untuk keluarga, untuk anak, istri, bapak, ibu. Kok menjadi ancaman terhadap produk lokal itu seperti apa? Mungkin saya bisa salah nih, mungkin. Tapi tolong kasih data ke kita dong, kan gitu ya. Nah, terkait barang yang sekarang tertahan, BP2MI posisinya tadi juga sudah disampaikan oleh Sestama, minta segera keluarkan deh ya barang-barang itu. Jangan lagi misalnya dilihat ini lebih, ini kurang, ya ini dipisahkan, kembaliin, ini dimusnahkan, jangan. Tapi ketika sudah dideteksi dalam pendataan ini milik PMI, ya sudah, serahkan pada keluarganya. Itu posisi BP2MI, Pak. Alamat nih, barang-barang ini aja deh yang dibebasin. Ini cukup banyak banget. Tapi yang diakomodir, ini bisa dikategorikan mungkin hanya 20%, ya, kalau secara persentase. Mungkin enggak juga nih. Bisa antara 10 sampai 15% yang diakomodir dari usulan kita. Dan bahkan praktek di lapangannya, sebagaimana temuan tanggal 4, tanggal 5, tidak hanya pembatasan yang tidak mengakomodir keseluruhan dari apa yang usulan BP2MI, ternyata PMI dilarang membawa lebih. Nah, itulah yang berdampak kepada bea cukai. Misalnya gini, Lartas membatasi ya 2 alas kaki. Ketika PMI diduga membawa lebih, akhirnya dos-dosnya dibongkar, ya kemudian dipisahin. Ada 5 nih temuan dalam dos, 2 boleh sesuai Lartas, 3 nggak boleh. Baju misalnya 15 potong, 15 pieces, ada bawa 20 nih. Kemudian bea cukai memisahkan, 15 ini untuk boleh ditindaklanjuti pengiriman ke keluarga. Ini kelebihannya misalnya kan ada 12 pieces, 5 tidak boleh. Nah, barang yang di hasil dipilah, dipisahkan, yang kategori tidak boleh, ini menurut bea cukai, ya dalam temuan kami tanggal 4, tanggal 5, itu ada 2 opsi. Pertama, dikembalikan kepada pengirim di negara penempatan, itu butuh waktu, ada proses dan biayanya juga nggak murah, dan atau dimusnahkan. Nah, sehingga inilah yang kemudian memantik ya empati kami untuk ya udah ini harus revisi kalau seperti ini. Ada dampak ikutan yang timbul di lapangan, kemudian ada ketidakadilan kepada para pekerja migran Indonesia. Apa kira-kira yang diusulkan oleh BP2MI? Kembali kepada semangat awal. Bebaskan semua barang milik pekerja migran Indonesia. Kalau ini akan menjadi perdebatan nih Mbak, ya bagi para kementerian lembaga, ya minimal kembali kepada usulan awal BP2MI yang 19 halaman. Ya, jadi seperti itu ya, mati, nggak terasa mati. Ya jadi seperti itu ya, keterangan dari Benny Mardhani ya. Jadi tunggu tanggal 16 tadi ya, tanggal 16 akan rapat lagi ya, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Perdagangan ya, dan juga bersama BP2MI ini untuk mencari solusi ya, mencari solusi ya. Kita tunggu saja. Dan ya, kemarin memang memanti kegaduhan juga ya, karena sementara ini mulai dari ini sebenarnya kasus lama coy menurut saya ya. Ini kasus sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat bukan hanya diodol-odol, bahkan ada yang hilang. Itu coba kalian lihat video-videonya ya. Mungkin di 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu memang begitu. Dan semoga ada solusi ya untuk teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ini ya. Ketika ingin memberikan oleh-oleh untuk keluarganya, untuk bapaknya, ibunya, mboknya, atau tetangga-tetangganya, atau satu kampung juga nggak masalah begitu ya. Mungkin begitu ya. Kalau memang undang-undangnya sudah, peraturannya sudah diubah gitu kan ya. Kita tunggu saja ya teman-teman semuanya ya. Ini terbaru. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Yo.